Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Nalqahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah, bertahmid memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan penuh mujahadah dan tentunya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadikan orang-orang yang bertakwa. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Judul khutbah kita pada hari ini adalah momentum untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan momentum berubah kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini, di bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh kita akan diberikan oleh Allah pendidikan, pelajaran untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, agar kalian bertakwa dalam ayat ini bermakna agar dengan saum itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kalian untuk bisa menjalankan semua perintahnya dan semua menjauhi apa yang dilarangannya. Al-Jazairi Al-Asd. Salah satu ciri khas orang yang bertakwa menurut Imam Al-Asyabuni mengutip antara lain pernyataan Imam Al-Hasan Al-Basyari adalah mereka yang takut terhadap apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka dan menunaikan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan atas diri mereka. Semuanya ini adalah bentuk kita, ketakwaan kita kepada Allah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangannya. Ketahuilah ada sejumlah tanda takwa. Zubair bin Al-Awwam pernah menulis surat yang berisi nasihat untuk dirinya sendiri. Di dalam surat itu dinyatakan, amma ba'd, sesungguhnya orang bertakwa itu memiliki sejumlah tanda yang diketahui oleh orang lain maupun dirinya sendiri, yakni sabar menanggung derita, ridho terhadap qada, mensyukuri nikmat dan merendahkan diri
tunduk di hadapan hukum-hukum Al-Quran. Ibnu Al-Jauzi, Sifat Asy-Syafan. Ingatlah, takwa harus selalu ada pada diri seorang muslim kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun. Rasulullah SAW bersabda, Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dalam segala keadaanmu. Dan inilah bentuk takwa kita kepada Allah dimanapun saja kita berada. Maksudnya dalam keadaan lapang atau sempit, senang atau susah, riang maupun gembira, atau saat tertimpa bencana maupun dalam keadaan apapun, takwa tetap tertanam dalam jiwa kita. Frasa hatsuma kunta juga bermakna dimanapun berada, baik di saat manusia melihat Anda ataupun saat mereka tidak melihat Anda. Artinya, di mana saat, kapanpun, di mana saja berada, kita harus tetap melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wa'lamu anna aqyasal kaisit taqwa wa anna ahmaqa al-humki al-fujur. Ketahuilah, cerdas yang paling cerdas adalah takwa, dan bodoh yang paling bodoh adalah suka bermaksiat. Takwa mengingatkan kita agar selalu berhati-hati, jangan kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, terutama maksiat. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah takwa sejati tak hanya berlaku secara pribadi pada diri setiap muslim. Takwa pun harus terwujud secara kolektif masyarakat dan kehidupan bernegara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Andai penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami pasti melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Inilah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa menanamkan dalam hidup kita, mengamalkan ajaran-ajaran yang baik, terutama apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini kita diberikan bimbingan tuntunan untuk melaksanakan sholat, terutama yang wajib, dengan berjamaah, dan tentunya banyak kita laksanakan sunnah-sunnah, yaitu sholat malam dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Di bulan Ramadan ini penuh kemuliaan, penuh keberkahan. Jangan sampai kita tinggalkan bulan Ramadan ini sia-sia begitu saja. Imam Ahmad dalam hadisnya menyebutkan bahwa pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Artinya di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan penuh nikmat. Jangan kita sia-siakan, jangan kita pula melalaikan kesempatan yang baik ini. Karena di bulan Ramadan ini kita juga harus mempersiapkan diri kita, memperbanyak amal ibadah agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang berlipat ganda. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.
Hadis sahih riwayat Bukhari. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimli Ramadana wa tasallamhu minni muttaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan dia dengan agama. Karena di bulan suci Ramadan inilah kita memperdalam ilmu agama, dan tentunya banyak ilmu agama, ilmu akidah, ilmu ibadah, dan tentunya caranya adalah akhlakul karimah. Seorang guru pernah berkata, jadikanlah agama ini sebagai perubahan. Karena agama sejatinya hanyalah tentang perubahan. Perubahan dimulai dari pemahaman, memperbaiki alam bawah sadar, dimulai dengan memperbaiki alam sadar. Perubahan mulai dengan perubahan cara berpikir kita. Saatnya di bulan Ramadan ini untuk mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang baik. Tentunya puasa ini merupakan pelindung, penangkal godaan hawa nafsu. Ramadan ini mengubah cara hidup kita sehari-hari, bukanlah merubah kebiasaan makan dan minum saja yang berlebihan dengan berbagai hidangan yang tidak biasanya. Bukan hanya itu, tapi Ramadan ini bagaimana mengubah pola pikir kita, perilaku kita menjadi pola pikir perilaku sebagaimana perilaku Rasulullah SAW, yaitu akhlakul karimah. Puasa harus bisa mengubah hidup kita menjadi akhlak yang baik. Puasa yang sia-sia adalah puasa yang tidak bisa mengubah akhlak kita, tidak mengubah hidup kita yang selama ini mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Mengubah perilaku itu sangat penting dalam Islam, karena Islam adalah tentang perilaku. Jangan mencela, jangan marah, dan jangan serakah. Ini adalah perilaku yang kurang baik yang harus kita rubah. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang ikut dalam golongan setan. Untuk itu, puasa ini bisa menahan hawa nafsu kita, menahan amarah kita, dan menjaga diri kita dari sifat serakah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang dermawan. Tentunya perilaku bukan sesuatu yang remeh-temeh. Perilaku adalah agama, dan agama bukanlah sesuatu yang remeh-temeh. Artinya ini bukan yang biasa-biasa saja, tapi harus terus kita pikirkan agar bisa mengubah hidup kita. Menjadi orang yang bertakwa adalah mempunyai perilaku sebagaimana perilaku Rasulullah SAW. Oleh karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh barokah, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita perbanyak doa kepada Allah dalam berbagai kesempatan, sehingga saat Ramadan tahun ini akan memberikan bekas yang baik untuk kita semuanya. Waktu-waktu istimewa yang mustajab tidak akan terlewatkan begitu saja, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita semuanya apa yang kita doakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad idza da'an fastajibu li wal yu'minu la'allakum yarsudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sebagai wujud kesungguhan kita di bulan Ramadan ini, tentunya kita bermujahadah, berjuang agar kita bisa mencapai maksimal
menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama gunakan kesempatan yang mulia ini agar kita memperoleh keberkahan, memperoleh pengampunan, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita semuanya. Selain daripada itu pula, mari kita sama-sama memperbanyak amal ibadah kita, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, berlomba-lomba untuk amal kita, sedekah kita, dan inilah kesempatan untuk bagaimana melunturkan daripada dosa-dosa kita, dan tentunya akan diganti dengan sifat-sifat yang mulia. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan puasa terkecuali dengan rasa lapar. Dan ini adalah merupakan, jangan sampai kita hanya membawakan puasa ini hanya lapar dahaga saja. Kita harus sukses, kita harus berhasil, karena Ramadan ini adalah merupakan bulan yang memang diturunkan oleh Allah. Turunnya Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya turunnya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Marilah hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, perbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci, pedoman hidup kita. Saatnya kita memperbanyak amalan ibadah dengan memperbanyak membaca Al-Quran setiap malam, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa ini menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, menjadi orang-orang cinta yang beramal, menjadikan orang-orang yang cinta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim, minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wazarul fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafizu ala ta'atihi wa huduril jum'ah wal jamaah wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati kutsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat. Allahumma inna na'udzubika minal barasil junun wal judda min wasai'il asqam. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.